masing-masing. Beberapa jalan ditutup, ada jalan sehat, tidak mengurangi untuk semangat kita di dalam beribadah menghadap Tuhan di hari ini. Marilah saya mengundang untuk setiap jemaat mengambil sikap berdiri. Kita akan mengambil saat itu terlebih dahulu sebelum ibadah kita mulai. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang mendirikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita hendaklah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dialah yang patut kita puji, kita sembah, kita tinggikan, kita pujikan. Berilah hormat padamu. PPK nomor 4. Tibalah bagi setiap kita membaca untuk bacaan bertanggapan. Bagian P akan saya baca dan silakan sidang jemaat membaca di bagian C. Diambil dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayatnya 17, 19 disambung dengan ayat pasal 3, 17 dan 18. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang curang dan hampa dan menggunakan hawa nafsu untuk mengingat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan.
Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Tetapi kamu saudara-saudara yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam siksaan orang-orang yang akan mengganggu, dan jangan kehilangan pegangan. Kita baca bersama-sama. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biarlah segala pujian, hormat kami naikkan bagi kemuliaan nama-Mu, karena Engkaulah Allah kami yang layak menerima segala pujian kami. Kami bersyukur sepanjang seminggu ini Tuhan menopang kehidupan kami, bahkan Tuhan memelihara sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Hari ini Bapa, kami datang dalam rumah-Mu, kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kiranya ini bukan sekedar rutinitas kami, tetapi benar-benar lahir dari dalam hati kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati setiap kami yang hadir, yang telah menyiapkan diri di dalam peribadahan ini. Berkati setiap pelayan-Mu Tuhan, tambah-tambahkan talenta, supaya dapat melayani dengan maksimal. Bahkan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, bahkan mereka yang mungkin berhalangan hadir, kiranya Tuhan terus memelihara. Tuhan, kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkenan atas peribadahan kami dan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Sidang jemaat silakan untuk duduk. Setiap kita manusia diciptakan Tuhan dengan rencana yang indah untuk memuliakan namanya. Terlebih kita memiliki teladan Sang Agung itu, yaitu Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya setiap kita mau meneladani kehidupannya di dalam kehidupan kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita mau memujikan pujian KR 352, tetap setia. Inilah yang menjadi komitmen kita, supaya kita mau berjuang sampai pada akhirnya Tuhan mendapati kita setia. Kita pujikan tetap setia. Amanahmu
mau berjuang supaya Tuhan mendapati kita setia, karena kita akan mendapatkan mahkota kekal yang akan dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mohon dengan kasih Bapak Purwanto dapat memimpin dalam doa pengakuan dosa. sehingga kami boleh menghalau tantangan godaan demikian Tuhan berdoa yang mana menjadikan dari Tuhan kami terima kasih Tuhan pulang harapan kami kiranya Engkau Bapa mengampuni dosa kita. Terima kasih dalam nama Amin. Terima kasih. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, yang diambil dari kitab Mazmur nomor 32 ayat 1 dan ayat 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Disambung dengan petunjuk hidup baru yang kiranya boleh menjadi pegangan kita supaya kita hidup kudus di hadapan Allah, yang diambil dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Jika kita adalah murid-murid Allah, kita diminta untuk saling mengasihi, dan kasih ini tidak terbatas hanya kepada keluarga kita atau saudara seiman kita, tetapi terlebih ke tetangga kita, ke orang lain yang mungkin belum mengenal kasih Allah, supaya mereka mengenal kasih Allah lewat kehidupan kita yang penuh kasih. Kita akan memujikan PPK 196 yang mengatakan bahwa bekerja selama siang, selama masih ada waktu, karena waktu akan segera berlalu dan kita akan mendapatkan hasil kerja kita jika kita mengerjakan segalanya dalam nama Tuhan. Kita pujikan bekerja selama siang, PPK 196. Dengan
yang terbatas, kiranya setiap kita mau berkomitmen memberikan buah yang manis untuk kemuliaan Allah kita. Marilah setiap kita orang percaya di segala tempat dan segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang sejahtera, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan sikap tetap berdiri, marilah setiap kita sebagai orang percaya kita memiliki tugas dalam kita berdoa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk setiap jemaat yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan, dan juga kita berdoa untuk jemaat yang sedang berulang tahun. Untuk jemaat yang sakit, kita akan ingat untuk Pak Lasiman dari Bu Alia yang saat ini juga belum dapat hadir dalam beribadah, kita terus dukung dalam doa. Yang kedua, kita berdoa untuk peneguhan majelis dan pengurus GKI Roti Hidup yang akan diadakan di tanggal 20 bertepatan dengan perjamuan kudus. Kita akan melakukan peneguhan majelis untuk periode 2023 sampai 2026. Yang ketiga, kita berdoa untuk acara HUT Kemerdekaan RI yang ke-78, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2023, yang akan diadakan di seluruh Nusantara agar berlangsung tertib, aman, dan damai, tidak ada kerusuhan atau apapun. Kita berdoa untuk ketiga hal ini, jemaat yang sakit dan berulang tahun, peneguhan majelis dan pengurus, dan untuk acara kemerdekaan RI ke-78. Mari kita berdoa dengan membuka suara. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Tuhan hari ini memberikan kesempatan kami boleh datang beribadah di dalam rumah. Bapak berkati kami pada hari ini supaya berkenan dan memberikan kasih. Kami berdoa dan jemaat kami yang sedang sakit, berdoa khususnya untuk Lasiman, berdoa untuk Alia yang di hari ini yang berhasil Tuhan kami mengalami untuk sakitnya tidak kami dan sakitnya di hati dan Tuhan memakai dokter yang menangani makanan minuman apapun yang dikonsumsi dari sumber dan kemudian biar Tuhan pakai untuk keluarga yang dijagai keluarga yang ini memberikan kesehatan kekuatan supaya boleh hidup mereka dalam kondisi ini. Kami juga berdoa untuk kami yang berulang tahun Bapak, biar Tuhan memberikan kepada mereka iman, sukacita dan kesejahteraan bagi keturunan di setiap kota dan yang mereka Bapak boleh berhasil memuliakan nama Tuhan segala macamnya pada kerjaan tolong iman mereka memberikan lebih banyak Bapak. Kami sudah berdoa untuk rencana peneguhan majelis dan pengurus di periode 2023 sampai 2024. Tuhan berkati acara ini dan juga untuk acara perjamuan kudus dilakukan supaya boleh berjalan dengan baik dan berkati. Berkati setiap kami jemaat supaya mengambil bagian dalam acara ini. Berkati pengurus yang berkesukaan, berkati pengurus yang mungkin pelayanan dalam periode yang akan datang sekalipun dan mereka boleh ambil bagian dari pelayanan sesuai dengan talenta mereka dan bagian mereka. Kami juga berdoa untuk RI Tuhan yang ke-78. Kami bersyukur Bapak kemerdekaan Indonesia telah menyatakan selama 78 tahun ini. Biarlah Tuhan kami boleh bagian sebagai warga negara yang baik dan bagian di dalam RI ini. Berkati kami acara-acara pelaksanaan di kami ini, acara atau mungkin ada acara karnaval atau acara apapun untuk perayaan ini. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dan lancar karena Tuhan kami yang sangat percaya Tuhan Indonesia memberkati dan sertai dan biarlah kami boleh memberikan Indonesia untuk kemuliaan. Tuhan Allah Bapa kami, inilah segala doa kami yang boleh kami naikkan dalam doa syafaat pada hari ini. Biarlah Tuhan menjawab segala doa kami ini sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu, dan waktu-Mu saja kami serahkan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat silakan untuk duduk kembali. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema waspadalah dengan ajaran yang menyimpang dari firman Allah. Kiranya setiap kita nantinya boleh mendapatkan berkat dari firman yang disampaikan dan boleh terus rindu mengenal firman Allah supaya kita tidak disesatkan dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan
Kita ujikan PPK 82 untuk tahu Alkitab sungguh benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami Alkitab sebagai firman yang benar. Biarlah kami ya Tuhan berpegang teguh pada kebenaran firman. Saat ini kami jemaat-Mu, kami mau belajar kebenaran firman. Kami mohon Roh Kudus memimpin hati setiap kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami belajar secara bersama-sama. Berkati setiap kami ya Tuhan, ya kami konsentrasi yang baik, pengertian yang benar di dalam menyambut kebenaran firman. Berkati juga untuk hamba-Mu
yang terbatas dalam berkata-kata di dalam menyampaikan firman ini. Mohon Roh Kudus-Mu urapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai setuju dengan kita. Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan ini dari awal ke tengah hingga akhirnya dalam kuasa Tuhan, dalam Roh Kudus-Mu memimpin sesuai setuju dengan kita. Doa kami yang di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami hidup dan sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita pada pagi hari ini bisa kembali bersama-sama di dalam beribadah di tempat ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Sudah ditemukan Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita membaca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya membacakan ayat yang kelima, Bapak Ibu ayat yang ke-6, dan sampai nanti kita ayatnya yang ke-12. Dengan perikop yang sudah ditetapkan oleh LAI, yaitu tentang hati orang Farisi dan Saduki. Ayat yang kelima, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Dia berkata, "Mengapa kamu berbincang tentang tidak ada roti? Hai orang yang kurang percaya." Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan beberapa batu roti kamu kumpulkan demikian. Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikian jauh pembacaan kita hari ini Bapak Ibu, yang dikatakan dalam berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, Saudara, saudariku, hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu waspadalah dengan ajaran yang menyimpang dari firman. Waspadalah dengan ajaran yang menyimpang dari firman. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa sejak zaman Perjanjian Lama hingga sampai saat ini sudah ada yang namanya ajaran yang menyimpang dari firman. Kalau kita melihat tentang kisah bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihannya, mereka bisa berubah-ubah mengikuti ajaran yang menyimpang dari firman Allah, karena sudah ada ajaran-ajaran yang menyimpang tentang kebenaran firman Tuhan. Sejak zaman PL, PB, bahkan sampai saat ini, setiap kita orang yang percaya di
diperhadapkan dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang menyimpang atau yang menentang keyakinan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, maka dengan hal itu Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengasihi Allah, kita harus sungguh-sungguh berpegang teguh di dalam keyakinan kita yang kita yakini. Sebagai orang percaya kepada Allah harus mengakui dan menjunjung tinggi firman Allah sebagai satu-satunya kebenaran yang mutlak dan absolut. Ini yang harus kita pegang, bahwa di dalam keyakinan kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita harus mengakui Alkitab sebagai firman Allah satu-satunya kebenaran yang absolut atau kebenaran yang mutlak, yang tidak ada kekurangannya dan tidak dapat diragukan sama sekali. Itu yang harus kita pegang sebagai orang percaya. Sekalipun Bapak Ibu, banyak orang yang mengatakan bahwa kebenaran itu adalah relatif, bergantung keyakinannya masing-masing. Tetapi saya mau katakan kepada kita hari ini, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus atau kepada Allah Tritunggal, harus mengakui Alkitab adalah satu-satunya kebenaran yang benar, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut. Ini yang harus kita pegang sebagai pedoman, sebagai standar kehidupan kita di dalam menjalani di dunia ini. Itu standar kita. Kita harus mengakui Alkitab adalah firman Allah satu-satunya sebagai pedoman kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Seperti lagu yang barusan kita nyanyikan tadi, Bapak. Tahu Alkitab anugerah, ya, firman Allah yang hidup. Nah, sekalipun banyak orang mengatakan kebenaran itu relatif, bergantung padanya, tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus mengakui Alkitab adalah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita tahu juga ada beberapa orang atau ada beberapa kelompok yang memakai Alkitab, yang menafsirkan Alkitab tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Ada kelompok atau beberapa orang menggunakan Alkitab atau menggunakan firman Allah, mereka menyalahgunakan, mereka menafsirkan sesuai dengan kehendak mereka, keinginan mereka, kepentingan pribadi mereka. Atau mereka menggunakan firman Allah supaya mereka mendapatkan pujian, mendapatkan hormat, mendapatkan keuntungan. Nah, ini juga perlu sebagai orang Kristen kita harus waspada terhadap orang-orang yang memegang Alkitab, tetapi mereka juga menyalahgunakan Alkitab itu sendiri. Beberapa kelompok misalnya Bapak Ibu yang bisa memakai firman Tuhan lalu menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin kelompok-kelompok yang mungkin kita sudah pernah dengar, Children of God, yang mengajarkan tentang kasih dan menuju kepada hal yang negatif. Ya. Ada lagi tentang saksi Yehova yang memakai Alkitab, yang mengajarkan tentang Allah tapi tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Roh Kudus. Ya. Mereka tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Ada juga kelompok yang Mormon, Bapak Ibu, yang hampir sama dengan
Kingdom of God tadi yang mengajarkan tentang bahwa Tuhan itu bisa menikah, Tuhan itu memiliki keturunan. Itu pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman. Nah, tentu Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh orang yang mengklaim dirinya sebagai kelompok orang Kristen, tetapi mereka mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saat tadi salah satu contoh beberapa kelompok ini yaitu Freedom of God, ada Saksi Yehova, ada Mormon, dan banyak lagi aliran-aliran lain Bapak Ibu yang mengajarkan tentang memakai firman Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam mereka menyampaikan firman. Di dalam pembacaan kita hari ini Bapak Ibu, kita juga melihat bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus melarang keras para murid untuk waspada terhadap ajaran atau yang dikatakan di sana ragi orang Farisi dan orang Saduki. Nah, kalau kita melihat dari perikop sebelumnya di dalam pasal 16 ini, kita melihat tentang bagaimana orang Farisi dan orang Saduki mencobai Yesus, meminta satu tanda dari Yesus untuk menunjukkan tanda bahwa apakah dia adalah benar-benar Tuhan, benar-benar Allah. Kalau kita memperhatikan dari ayat 1 sampai ayat 4. Di sana orang-orang Farisi dan orang Saduki ini mereka mencobai Yesus, meminta satu tanda dari surga. Mereka meminta apakah Yesus benar-benar sungguh adalah Mesias yang telah dijanjikan Allah sebelumnya. Sekalipun mereka melihat selama ini Bapak Ibu orang Farisi, orang Saduki atau yang dikatakan para pemimpin agama Yahudi atau ahli-ahli Taurat saat itu, sekalipun mereka melihat banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi mereka masih belum percaya. Mereka masih mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka masih mencari apakah benar Dia adalah Allah. Sekalipun ada begitu banyak hal yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, tapi mereka masih belum puas. Mereka masih menolak bahwa Yesus adalah Mesias yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, maka dalam hal itu Bapak Ibu, karena mereka seringkali menentang Yesus, seringkali mencobai Yesus dengan sikap-sikap mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mereka mengerti tentang hukum Taurat, tetapi mereka tidak memahami bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan Allah kepada mereka sebagai penebus atau pembebas mereka. Tapi mereka mengeraskan hati. Mereka justru menolak Yesus sebagai Mesias atau sebagai Juru. Karena dalam konsep pemikiran orang-orang Yahudi atau orang Farisi Saduki saat itu, bahwa mereka berpikir bahwa Mesias yang dijanjikan Allah kepada mereka adalah raja, sama seperti raja dunia yang membebaskan mereka dari orang-orang Romawi. Mereka berpikir bahwa yang dijanjikan Allah adalah raja yang bisa membawa kita melawan Romawi saat itu, karena Yahudi saat itu ada di bawah Romawi. Sehingga ketika Yesus menyatakan Dia adalah Mesias, sehingga mereka tidak menerima, karena Yesus tidak seperti mereka tahu. Karena Yesus tidak seperti raja dunia. Nah, itu yang membuat orang Farisi, orang Saduki, atau di dalam hal ini adalah para pemimpin agama Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Sehingga mereka mencari celah Tuhan Yesus, mencobai Yesus terus-menerus. Sehingga di dalam pembacaan kita hari ini Bapak Ibu, Yesus
mengingatkan para muridnya agar mereka waspada terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki, karena berbahaya, karena dapat mempengaruhi kehidupan, dapat mempengaruhi kepercayaan para murid kepada Yesus yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Juru Selamat dunia. Sehingga Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 12 di sana dikatakan ragi ini, sehingga mereka mengerti bahwa yang dimaksud dengan ragi adalah ajaran orang Farisi dan Saduki. Seperti apa ajaran mereka? Apa yang mereka ajarkan? Bahkan kita melihat bahwa orang Farisi dan orang Saduki ini adalah kelompok para imam, adalah pemimpin-pemimpin agama. Mereka adalah penuh agama di dalam Yahudi. Lalu mengapa Yesus mengatakan waspadalah, waspada terhadap ajaran mereka? Tentu Bapak Ibu, karena ajaran mereka adalah ajaran yang menyimpang, tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tentu ajaran orang Farisi dan orang Saduki atau secara umum adalah kelompok para imam-imam Yahudi atau ahli Taurat. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ajaran mereka. Mereka tidak menerima. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Mereka tidak terima kalau Yesus yang mereka lihat saat itu mereka tidak mengakui sebagai Mesias yang diutus Allah untuk membebaskan. Yang mereka pikirkan adalah raja untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Ini yang pertama yang membuat Yesus melarang para muridnya untuk lagi tidak terjerumus dengan ajaran orang-orang Yahudi. Ini adalah pertama, karena orang Yahudi, orang Farisi atau orang Saduki menolak Yesus sebagai Mesias, Anak Allah. Mereka tidak percaya kalau Yesus itu adalah Allah, kalau Yesus itu adalah Tuhan, kalau Yesus itu adalah utusan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kita tahu bahwa di dalam kelompok orang Yahudi ini atau di dalam imam-imam Yahudi ini ada dua kelompok yang kita lihat di sini, yaitu orang Farisi dan orang Saduki. Sekalipun mereka ini adalah para pemimpin di dalam agama itu, namun Bapak Ibu, mereka beda aliran, beda pola pengajaran mereka, beda pola pemahaman mereka. Kita tahu bahwa orang Farisi ini adalah memang berpegang teguh pada hukum Taurat atau hukum Musa, ya. Itu dari Kejadian ya, 5 Musa. Mereka berpegang teguh. Namun orang Farisi ini juga menambahkan ada istiadat nenek moyang mereka sebagai tambahan di dalam hukum Taurat ini yang harus mereka ada yang dikenal dengan Talmud atau Misal. Itu mereka selain dari hukum Taurat, mereka juga menggunakan ada istiadat yang menurut dari nenek-nenek mereka, yang disebut dengan mereka berpegang teguh. Bahkan orang Farisi ini lebih cenderung kepada ada istiadat nenek moyang mereka daripada firman Allah, daripada melakukan hukum Taurat Musa yang diberikan Allah. Jadi mereka tidak sependapat, mereka tidak sealiran orang Farisi dan Saduki. Sedangkan orang Saduki, Bapak Ibu, mereka memang berpegang teguh pada hukum Taurat atau hukum Musa. Namun mereka tidak percaya adanya Roh Kudus, mereka tidak percaya adanya malaikat,
mereka tidak mengakui adanya kebangkitan setelah kematian. Kalau kita melihat Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul tentang orang Saduki tidak mengakui tentang kebangkitan setelah kematian. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-28, dan juga di dalam Matius pasal 22 dan 23. Di sana orang Saduki tidak percaya kalau adanya kebangkitan setelah kematian. Mereka tidak percaya adanya Roh Kudus. Mereka tidak percaya adanya malaikat. Mereka hanya percaya hanya kepada Allah saja. Sehingga kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 itu adanya pertentangan antara orang Farisi dan orang Saduki. Sekalipun mereka di dalam kepemimpinan agama Yunani tetapi beda. Nah, ini yang dilarang oleh Yesus kepada para muridnya. Ini yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Waspadalah terhadap bagi orang Farisi dan Saduki. Yaitu ajaran mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias Allah. Mereka menambahkan firman Allah dengan tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Mereka tidak mengakui adanya malaikat, adanya Roh Kudus. Mereka tidak mengakui adanya kebangkitan setelah kematian. Tetapi orang Farisi mengakui hal ini, tetapi orang Saduki tidak. Ini perbedaan. Ini ajaran mereka. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan para murid waspada terhadap bagi orang Farisi dan Saduki. Karena mereka mengajarkan sesuatu hal Bapak Ibu, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Maka justru mereka mengajarkan bukan firman Tuhan. Justru yang mereka tekankan kepada orang-orang saat itu adalah tradisi-tradisi nenek-nenek moyang mereka. Sehingga Tuhan Yesus mengecam mereka. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 23, ya, di sana Tuhan Yesus mengecam mereka. Celakalah kamu, hai orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena engkau mengikatkan beban kepada orang lain sementara kamu tidak menyentuhnya sama sekali. Mereka menuntut orang lain harus melakukan hukum Taurat, sementara mereka tidak melakukan hukum Taurat. Sementara mereka tidak menghidupi firman Tuhan. Tapi mereka memaksakan orang lain untuk berpegang teguh pada Taurat, berpegang teguh pada tradisi-tradisi mereka. Tapi sementara mereka tidak. Bahkan Yesus mengatakan, mengecam mereka mengajarkan firman Tuhan hanya cuma sekedar mencari pujian, mencari penghormatan. Mereka suka cari penghormatan di pasar, mereka suka mencari pujian di tempat-tempat terdepan. Di dalam Matius 23 ayat 4 sampai 7 jelas Tuhan Yesus mengecam mereka. Bahkan Yesus mengatakan, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menolak rumah janda-janda dengan doa, mengelabui dengan doa yang panjang. Di dalam Matius 23 ayat 14 jelas mereka dikecam karena ajaran mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman, menyimpang dari ajaran Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus memberikan perintah ini, sehingga memberikan kewaspadaan kepada para murid secara khusus, supaya para murid tidak terjerumus di dalam pengajaran mereka, di dalam kehidupan mereka. Ketika para murid terjerumus, maka hubungan antara para murid dengan Tuhan akan pecah. Kalau kita melihat tadi Bapak Ibu di dalam pembacaan tentang bagaimana kehidupan guru-guru palsu yang mengajarkan firman Tuhan tidak sesuai dengan kebenaran firman. Apa yang terjadi? Mereka menerima
Ini yang harus diwaspadai oleh para murid. Karena orang Saduki, orang Farisi adalah mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan, atau dikatakan mereka adalah guru palsu atau pengajar sesat yang diibaratkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 adalah serigala berbulu. Serigala berbulu. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh para murid, supaya para murid ini tidak terkena ajaran-ajaran yang tidak sehat dari umat Kristus. Tentu yang dimaksud lagi di sini Bapak Ibu, mungkin ini adalah satu perumpamaan ya, supaya para murid mengerti tentang ragi ini. Biasanya ragi digunakan untuk mengembangkan kue ya, biasanya ibu yang suka bikin kue, bikin sedikit saja ragi dipakai di adonan, dan adonan itu bisa mengembang. Tanpa ragi tidak bisa mengembang juga. Nah, ibaratkan bahwa ajaran orang Farisi dan orang Saduki ini sedikit pun kena orang lain akan menyusahkan, akan berubah, akan berpengaruh di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Karena orang Farisi ini dan orang Saduki ini Bapak Ibu, mereka beranggapan bahwa dengan taat melakukan hukum Taurat, dengan taat melakukan tradisi-tradisi yang ada, mereka mendapatkan kesalahan. Itu yang diajarkan. Tetapi Yesus menyatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang diajarkan Yesus kepada kami. Sehingga Yesus menyatakan waspadalah terhadap pengajaran orang Farisi, karena mereka mengajarkan yang tidak sesuai. Tentu hal ini juga Bapak Ibu bukan hanya kepada para murid saat itu, ditegaskan oleh Tuhan Yesus supaya mereka waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman. Tentu juga untuk kita saat ini sebagai para pengikut Kristus, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, yang telah mati di atas kayu salib, yang telah menebus kita dari hukum dosa dan telah bangkit naik ke surga, duduk di sebelah. Kita juga harus waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman, yang tidak mengakui Allah Tritunggal, yang tidak mengakui adanya Yesus Kristus, yang tidak mengakui tentang Roh Kudus. Kita harus waspada, jangan sampai kita terjerumus dengan ajaran yang menggeser kita dari iman pengakuan kita kepada Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu mengikuti di dalam beberapa bulan ini, ada pengajaran atau ada yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Nah, hal ini Bapak Ibu terjadi di kalangan orang Kristen. Nah, hal ini terjadi, dan ini adalah sudah beberapa bulan yang lalu, dan beberapa STT melarang tentang ajaran. Sehingga kita di dalam menerima sebuah ajaran, kita harus memastikan, sekalipun itu mereka ambil dari Alkitab tadi yang saya katakan, tapi kita harus mengujinya. Kita tidak boleh sementara kita menerima ajaran-ajaran yang kita tidak terlalu. Ini yang harus kita waspadai, karena ada begitu banyak orang memakai firman Tuhan, memakai Alkitab untuk kepentingan pribadi, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka menyalahgunakan ayat-ayat. Bahkan Bapak Ibu mungkin masih ingat tentang kejadian Bandung yang mengumpulkan banyak jemaat, mengumpulkan para jemaat yang mengatakan bahwa
pada tanggal ini, pada sekian ini terjadinya akhir zaman. Nah, karena jemaat tidak memahami, tidak belajar firman Tuhan, lalu jemaat juga ikut-ikutan menjual segala miliknya, mengumpulkan segala hartanya, taruh kepada pemerintahnya. Lalu mereka menunggu, tetapi tidak terjadi akhir zaman. Dan hal itu adalah sebuah penyesatan, sebuah pengajaran yang menyimpang dari firman. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat bahwa ajaran si A dan si B ini adalah menyimpang dari firman Tuhan, menyimpang dari standar firman Tuhan? Tentu Bapak Ibu, kita harus juga membekali diri kita. Kita harus juga belajar firman Tuhan dengan benar, sehingga kita dapat membedakan antara ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Kita harus hidup juga belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak hanya mendengar apa yang dikatakan pendeta ini, Pak. Kita juga harus belajar firman Tuhan dengan tekun, supaya kita tidak terbawa arus ketika ada yang mengajarkan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan ajaran yang sesuai. Kita juga harus berpegang teguh pada iman kita kepada Yesus Kristus. Kita tidak boleh mengikuti kata orang lain yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus Tuhan. Alkitab atau firman Allah dengan tegas mengatakan Yesus adalah Allah satu-satunya juru selamat kita. Itu yang harus kita pegang. Kita berpegang teguh pada kebenaran firman. Kita berpegang teguh pada iman kita. Sehingga ketika ada ajaran-ajaran lain yang berusaha membelokkan keyakinan kita kepada Yesus Kristus, kita tidak lagi terus. Ketika kita sudah memiliki dasar iman yang kuat. Jadi kita sudah sungguh-sungguh memahami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya sendiri. Ini hal yang harus kita terapkan di dalam hidup, sehingga kita tidak terbawa arus dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai. Kita harus memiliki dasar iman yang kokoh kepada Kristus. Yang kedua adalah kita harus belajar firman Tuhan dengan benar. Kita tidak hanya seperti saya katakan tadi, bukan hanya datang mendengar lalu tidak lagi belajar. Ketika kita terlena, Bapak Ibu, kita bisa terbawa arus dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai benar. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita orang percaya. Kita harus waspada. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri jika kita tidak mengikuti ajaran-ajaran yang membawa kita menjauh dari iman kita, dari keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ada banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang teologi kemakmuran, yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang mengatakan kamu bukan nanti kau berkat. Kita tidak boleh terjerumus di dalam. Kita harus banyak belajar. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh kalah dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan kita, yang membawa kita jauh. Ketika kita tersesat, Bapak, ketika kita mulai meleset dari iman keyakinan kita, akhirnya kita mendapatkan kebinasaan. Kita ada di dalam kebinasaan. Maka sebelum kita jatuh di dalam kebinasaan, maka kita sebagai orang Kristen harus sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita ingat, bukan hanya para murid yang diingatkan oleh Yesus,
untuk terus waspada, karena di sekitar kita ada banyak ajaran-ajaran yang bergeserkan. Rasul Paulus berkata ini, kita harus berdiri teguh di atas iman kita kepada Yesus. Kita tidak boleh meleset, kita tidak boleh lari dari ajaran firman Tuhan yang sudah kita terima selama ini, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus mengakui bahwa Allah itu baik. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita tidak boleh sama seperti pengajaran agama Yahudi tadi yang menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai pembebas yang diberikan Allah. Kita tidak boleh sama seperti ajaran orang Saduki yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian, tidak ada malaikat, tidak ada Roh Kudus. Itu adalah jadi Bapak Ibu, hari ini kita betul di dalam firman. Kalau selama ini kita hanya cuma sekedar datang pulang di dalam setiap ibadah tanpa belajar firman Tuhan dengan benar, hati-hati, bahaya, waspada, jatuh di dalam ajaran sesat. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam berpegang pada iman kita kepada Yesus Kristus dan belajar firman Tuhan dalam benar, percayalah, kita tidak akan pernah sesat. Kita akan tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Mari kita Bapak Ibu terus hidup di dalam iman keyakinan ini. Jangan sampai kita tergeser hanya karena ajaran yang tidak sehat dengan sehat. Apakah hanya ada ajaran-ajaran yang dunia ini mengejar dan hal yang sehat? Jangan kita berjuang iman kita hanya karena gara-gara kebutuhan yang sehat. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, ketika kita ada benar-benar di dalam firman Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah membiarkan. Ingat, dasar kita adalah memiliki iman yang kokoh dan belajar firman Tuhan. Jangan lalai, karena di sekitar kita ada begitu banyak ajaran-ajaran. Dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen, berpeganglah teguh pada iman yang engkau yakini saat ini. Sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang menyelamatkan kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Yang kedua adalah belajar dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan sebagai kebenaran yang mutlak dan absolut. Dalam firman Tuhan ini menguatkan iman kita di dalam belajar terus-menerus mengiring Kristus. Mari kita Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang telah mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk terus waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jika selama ini ya Tuhan ada ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, tapi kami percaya ketika Kau menyatakan dirimu bahwa Kau adalah Allah kami yang hidup, Engkau adalah Allah satu-satunya jalan yang benar dan hidup menuju ke hal yang Tuhan kehendaki. Tapi biarlah ajaran yang sudah kami terima selama ini, biarlah kami terus berpegang teguh pada iman keyakinan kami kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami satu-satunya di dalam kehidupan kami. Dan juga kami terus bertumbuh di dalam pengenalan, di dalam belajar kebenaran firman Tuhan sebagai dasar, sebagai fondasi kami di dalam mengenal, di dalam memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Dalam kami terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan sebagai fondasi standar kehidupan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Tolong kami ya Tuhan, ajar kami untuk tetap setia, berpegang pada iman kami kepada Engkau, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tidak digeserkan
oleh rupa-rupa pengajaran-pengajaran palsu, sehingga kami tetap teguh berdiri di atas iman kami tanpa goyah, dan Engkau beserta dengan kami. Tolong setiap jemaatmu, ajar mereka tetap taat, ajar mereka tetap setia di dalam mengasihi Engkau di dalam kehidupan mereka. Ini doa kami, dan di dalam nama Yesus bersama kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembalikan kepada doa ini. Baik Bapak Ibu, firman telah disampaikan, kiranya menjadi ingat-ingatan kita supaya kita boleh mengenal Tuhan dengan benar dan tidak mudah disesatkan dengan ajaran yang palsu. Marilah setiap kita menyiapkan persembahan dalam memberikan yang terbaik untuk nama Tuhan dalam pelayanan di dalam gereja kita. Petugas kolektor pada hari ini, Bapak Nikolas dan Ibu Ami boleh ambil bagian. Kita pujikan KR 188 Zaman Sekarang Berjaga. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur tenaga Tuhan di dalam kehidupan kita. Engkau yang masih menciptakan kehidupan Bapak ini, dan juga yang telah memberi kami kesempatan saat ini untuk membawa persembahan. Biarlah yang kami berikan berguna untuk konsumen pelayanan di gereja kami. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan dan kerinduan kami. Bila Engkau Tuhan yang baik, Engkau akan menjawab seluruh dengan kebenaran Tuhan. Ampuni kami orang berdosa ya Tuhan, layakkan persembahan kami dan doa kami. Amin. Terima kasih. Saya akan membacakan warta dan pengumuman. Silakan jemaah sekalian boleh memperhatikannya dan menjadi perhatian bagi setiap kita. Untuk penata layanan minggu depan pada tanggal 20 Agustus 2023, pengkhotbah dilayani oleh Bapak Pendeta Yusak.
liturgos oleh Saudara Alan, untuk musik dilayani oleh Saudari Maria, backing vokal Ibu Dian dan Cencen, kolektor Ibu Yunita dan Ibu Ami, penyambut Saudari Joy dan Saudari Mimi. Kiranya boleh mempersiapkan diri dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk nama Tuhan. Setelah ibadah umum selesai, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan, dan kiranya anak-anak juga yang mungkin masih di rumah boleh diantar oleh orang tua ya, supaya boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ibadah wanita pejuang iman dilaksanakan setiap hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 5 sore, bertempat di Jalan Ciliwung nomor 62, dilayani untuk firman Tuhan Evangelis Saverius liturgos oleh Ibu Suci. Dihimbau untuk kaum wanita dan ibu sekalian boleh datang ambil bagian dan beribadah bersama-sama. Ibadah pemuda remaja Red Tabora dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 5 sore, bertempat di Jalan Cokro Kaminoto nomor 160A. Renungan dilayani oleh Saudara Awan, liturgos Saudari Alia, dan musik Saudara Wisnu. Minggu depan akan dilaksanakan peneguhan majelis dan pengurus setiap komisi yang ada untuk periode 2023 sampai dengan 2026. Kiranya untuk majelis atau pengurus yang akan ditentukan boleh ambil bagian, boleh hadir, menyiapkan diri, dan jika boleh diusahakan menggunakan atasan putih bawahan hitam supaya boleh jadi dress code kita di dalam peneguhan. Minggu depan juga diadakan perjamuan kudus dan mengingatkan kembali bagi setiap jemaat yang boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah jemaat yang sudah dibaptis dewasa atau mereka yang sudah baptis anak dan melangsungkan sidi atau peneguhan. Bagi jemaat yang belum dibaptis dewasa atau belum sidi atau peneguhan, tidak diperkenankan ambil bagian dan boleh untuk menghubungi majelis atau hamba Tuhan supaya boleh mengikuti kelas kategorisasi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu kemarin. Ada Ibu Sio tanggal 8 Agustus, anak Yuga 9 Agustus, Ibu Mega dan Ibu Kim Tian tanggal 12 Agustus. Boleh berdiri. Baik, boleh kembali ya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, kiranya segala pergumulan Tuhan jawab dan boleh ambil bagian dan terus semangat dalam melayani. Apakah di antara Bapak Ibu jemaat sekalian ada jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir? Belum ada ya. Itu artinya kita harus giat bersaksi supaya kita boleh mengajak orang-orang yang di sekitar kita boleh beribadah bersama-sama. Laporan persembahan telah tertera. Minggu kemarin diadakan persembahan 2 kali untuk kas umum dan kas pembangunan, dan juga ada beberapa jemaat kita yang ambil bagian dalam persembahan perpuluhan. Jikalau ada persembahan dari Bapak Ibu yang mungkin ada salah penulisan atau mungkin ada sedikit koreksi, bisa menghubungi majelis atau pengurus yang bertugas. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening bendahara gereja atas nama Ibu Kardinia, rekening BCA tertera, dan kiranya boleh menyertakan keterangan persembahan, apakah untuk persembahan syukur, perpuluhan, pembangunan, dan sebagainya. Demikian pengumuman yang boleh saya sampaikan. Nanti setelah ibadah setelah ada pengumuman tambahan dari pengurus atau majelis, silakan. Marilah kita mengambil sikap berdiri, kita kembalikan segala kemuliaan bagi nama Allah kita pujikan doksologi dan doa berkat oleh hambanya Evangelis. kasih-Mu dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam ibadah kami dari awal pekan hingga saat ini. Kami bersyukur untuk ujian dan firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini,
Dalam firman Tuhan ini terus mengingatkan kami, terus memiliki iman yang teguh di dalam Engkau dan belajar sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati di dalam suatu dalam pekerjaan, bahkan di dalam setiap langkah kehidupan yang dan terus Tuhan pimpin sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kalau setelah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan Tuhan berkenan menyertai memimpin langkah kehidupan kami. Dan kami pulang dengan damai dan bersukacita dan berasal dari Bapak Ibu saudara-saudariku, adalah kita arahkan hati kita menerima berkat yang berasal dari kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Saat itu selesai, kita waktunya